Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 22 ingin mempresentasikan laporan kami, yaitu laporan komputer masyarakat bidang pengabdian kepada masyarakat dengan judul Learn from Tech. Di sini kami sebagai kelompok 22 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Kandika Prima Putra dengan NIM terakhir 015, ada Azza Ikselal Istifaroh dengan NIM terakhir 060, ada Delvan Renado Laden dengan NIM terakhir 069, ada Erdianus Pagesong dengan NIM terakhir 083, dan ada Muhammad Nur Ramadan dengan NIM terakhir 165. Kata pengantar, di sini kami menyampaikan puja puji serta syukur kami kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu kelompok 22 Komas dari Universitas Mala Warman untuk pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian dilaksanakan berjudul Learn from Tech sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran teknologi sebagai sarana pembelajaran bagi siswa-siswi SMP 14 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadan dengan NIM 1919016165. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari laporan kami. Sasaran dari Komas kami adalah SMP Negeri 14 Desa Rawa Makmur, yaitu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berlokasi di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang telah memiliki akses internet. Penguasaan teknologi menjadi penting karena setiap pihak yang terlibat harus mampu meningkatkan kemampuan dalam persaingan. Permasalahan mitra yang diketahui pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan mengenai internet dan teknologi komputer. Masalah yang sering ditemui oleh rekan pada siswa-siswi SMP Negeri 14 adalah masih belum mengerti dan mengetahui dampak positif, negatif penggunaan internet dan menggunakan aplikasi teknologi komputer seperti Microsoft Office. Bab selanjutnya itu 1.1 permasalahan mitra. Permasalahan mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan mengenai internet dan teknologi komputer, serta minoritas yang masih belum punya device atau unit komputer atau laptop masih sangat sedikit, membuat para siswa-siswi di SMP Negeri 14 mengalami penghambatan pembelajaran dunia komputer. Masalah yang sering ditemui oleh rekan-rekan pada siswa-siswi SMP Negeri 14 di Desa Rawa Makmur adalah masih belum mengerti dan mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan internet dan menggunakan aplikasi teknologi komputer seperti Microsoft Word. Berkaitan dengan masalah yang dialami oleh siswa-siswi SMP Negeri 14 Rawa Makmur, program kegiatan ini menawarkan solusi yang dapat menyelesaikan masalah. Cara yang digunakan adalah memberikan pengetahuan dan penjelasan dampak penggunaan internet, memberi pelatihan software aplikasi komputer seperti Microsoft Word kepada siswa-siswi sebagai bentuk yang mampu mengembangkan nilai-nilai karakter dalam bidang pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta melatih pengguna komputer karena kebutuhan dan kemampuan menggunakan komputer sangat diperlukan hingga tahun berikutnya dan akan terus berkembang terutama dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Sekian dari saya. Hai, perkenalkan, nama saya Erdianus Pagesong dengan NIM 1919016083. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kegiatan dari kegiatan kami. Jadi di sini kegiatan kami berdasarkan permasalahan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, di sini kami memberikan kegiatan penyuluhan dampak negatif dan positif dari internet itu sendiri. Kemudian kegiatan yang kedua, kita memberikan pelatihan dasar mengenai Microsoft Office. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan dari kegiatan kami. Yang pertama adalah persiapan kegiatan yang meliputi kegiatan survei. Kemudian ada permohonan izin kegiatan pengabdian kepada mitra yaitu SMPN 14 Samarinda, Desa Rawa Makmur. Kemudian ada persiapan alat bahan ajar dan tempat fisik yaitu Zoom meeting.
Kemudian yang kedua ada kegiatan penyuluhan dan pelatihan meliputi pertama ada pembukaan atau perkenalan dengan siswa dan siswi SMPN Negeri 14 Samarinda. Kemudian yang kedua ada penyuluhan, yaitu yang tadi penyuluhan positif dan negatif dan juga pelatihan Microsoft Office. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat ada kita mengadakan sesi perlombaan Microsoft Word. Dan yang terakhir ada penutup. Di sini meliputi pemberian hadiah bagi peserta yang mengikuti perlombaan dan dalam pengaplikasian materi paling lengkap dan rapi. Kemudian yang kedua akan mengadakan foto bersama, yaitu berupa screen capture melalui Zoom meeting. Yang terakhir adalah pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada sasaran. Sasaran kami pada kegiatan penyuluhan dampak negatif dan positif serta pelatihan Microsoft Word ini ditujukan pada siswa-siswi kelas 1 dan 2 di SMP Negeri 14 Samarinda, Desa Rawamakmur. Sebanyak kurang lebih 20 siswa-siswi terlibat dalam kegiatan ini, dan mereka tersebar dalam berbagai tingkatan kelas. Lalu ada output dan outcome. Output yang didapatkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah yang pertama, siswa-siswi diberikan pengetahuan tentang dampak negatif dan positif berinternet, dan juga diajarkan cara menggunakan Microsoft Word, dimulai dari cara membuat dokumen baru. Lalu yang kedua, dari hasil penyuluhan dan pelatihan, siswa-siswi memahami mengenai isi materi. Didapat pertanyaan yang diberikan siswa-siswi diantaranya. Yang pertama, apakah kemajuan teknologi saat ini sebanding dengan kualitas peradaban manusia secara keseluruhan? Kemudian yang kedua, mengapa Microsoft Word saya tidak dapat mengedit dokumen yang ada? Lalu yang ketiga, untuk mengevaluasi tingkat pemahaman siswa-siswi terhadap pelatihan Microsoft Word, maka kami mengadakan perlombaan terkait tentang materi yang telah diberikan. Sedangkan outcome yang didapatkan diantaranya adalah yaitu dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan dampak negatif dan positif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMP Negeri 14 Samarinda untuk berteknologi melalui internet, yang mana selain memberikan dampak positif dalam pembelajaran, juga bisa menimbulkan dampak negatif yang tanpa disadari sudah merekat pada siswa-siswi SMP Negeri 14 Samarinda Rawamakmur. Diharapkan dapat meningkatkan keahlian mereka dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word dari materi yang telah disampaikan. Penyuluhan dan pelatihan Microsoft Word dimulai dari pagi hari dan diakhiri siang hari, sekaligus break sholat zuhur. Dan pihak sekolah juga membantu kami untuk mempersiapkan dan mengkoordinir peserta dengan menyiapkan lab komputer yang memfasilitasi peserta untuk masuk Zoom meeting dan mengikuti pelatihan secara online. Kemudian kegiatan diawali dengan memperkenalkan diri kepada para peserta, dimulai dari moderator, panitia, dan pemateri. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan yang berlangsung selama 45 menit. Kemudian sesi selanjutnya peserta dipersilakan untuk bertanya, masuk kepada sesi pelatihan Microsoft Word. Di sini pemateri memperkenalkan diri ulang, lalu membagikan materi sebagai bahan ajar, dimulai dari bertanya apakah peserta memiliki laptop atau PC di rumah, lalu melanjutkan dengan memperkenalkan Microsoft Word yang dipakai, yaitu Microsoft Word 2016. Lalu pemateri memulai pelatihannya. Pada saat pelatihan peserta bertanya dan pemateri menjawab, lalu dilanjutkan ke materi selanjutnya. Selama kegiatan berlangsung, terlihat antusias dari peserta yang bertanya kepada pemateri. Lalu dilanjutkan dengan perlombaan pembuatan dokumen Microsoft Word. Lalu didapatkan satu kelompok pemenang dari lomba pembuatan dokumen Microsoft Word dan diberi hadiah sebagai tanda apresiasi kami. Lalu setelah itu kegiatan pada sesi 1 yang dimulai dari pagi hari tadi sampai siang hari ditutup dengan kegiatan foto bersama antara panitia, moderator, pemateri atau kelompok kami dengan siswa-siswi atau peserta pelatihan. Kami menuliskan kendala yang kami alami selama proses kegiatan yang berupa waktu yang singkat karena menyatukan dua kelompok untuk satu acara yang mengakibatkan pemateri pelatihan
terlalu banyak mengambil waktu dan memotong waktu untuk perlombaan. Lalu usia siswa-siswi yang relatif muda, sehingga pemateri perlu tenaga ekstra untuk membuat serta memperhatikan dan menyerap materi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kegiatan penyuluhan dari pelatihan dapat diselenggarakan dengan baik dan dapat berjalan lumayan lancar. Karena kan waktu yang terbatas, tetapi tetap mengikuti rencana yang telah disusun. Meskipun belum semua peserta yang menguasai dengan baik materi yang diberikan, kegiatan ini disambut baik. Terbukti dari hampir seluruh peserta datang ke sekolah mereka untuk mengikuti, dan peserta lumayan bertanya pada saat penyampaian materi. Adapun saran yang kami ringkas, yaitu berdasarkan evaluasi yang kami dapatkan, diajukan beberapa saran sebagai berikut. 1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai sepenuhnya. Tetapi dengan konsekuensi bertambahnya hari dari kegiatan dan kuota yang dipakai oleh pemateri juga bertambah. Oleh karena itu, kegiatan seharusnya dipisahkan saja dari kelompok yang lain, sehingga waktu untuk penyuluhan dan pelatihan menjadi lebih panjang. Yang kedua, adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan tatap muka atau offline agar meningkatkan pemahaman para siswa atau siswi serta kegiatan ini. Seperti yang diketahui, kegiatan pelatihan kalau hanya dari Zoom online meeting, para pemateri tidak dapat memantau seluruh peserta sehingga membuat pemahaman peserta berkurang. Mungkin itu aja kesimpulan dan saran dari kelompok 22. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran yang dijelaskan oleh Kandika. Terima kasih. Masuk ke bagian lampiran, di sini kami melampirkan 6 lampiran. Lampiran pertama yaitu jadwal kegiatan. Di sini terdapat jadwal kegiatan kami. Di sini untuk sesi kedua diakhiri jam 3:15. Untuk sesi kami diakhiri jam 12 pas dengan perlombaan membuat Microsoft Word. Lalu pada lampiran kedua, di sini kami melampirkan dokumentasi kegiatan. Lalu di sini gambar ketiga yaitu foto bersama peserta. Dan selanjutnya lampiran ketiga yaitu materi kegiatan. Ini materi untuk penyuluhan dampak negatif positif berinternet. Lalu di sini masuk ke materi pelatihan Microsoft Word. Kemudian lampiran keempat, lampiran daftar hadirnya karena ini kami kegiatannya online melalui Zoom meeting, jadi kami absennya melalui Gform. Di sini kami lampirkan semua absen dari para peserta. Kemudian lampiran kelima, di sini surat tanda tangan mitra kami lampirkan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Pak Bapak Bambang Setiono SPD. Dan selanjutnya lampiran ke-6, di sini peta lokasi. Peta lokasinya terdapat di sini di Kecamatan Palaran di SMPN 14 Negeri Samarinda. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang laporan komputer masyarakat bidang pengabdian kepada masyarakat yang dengan berjudul Learn from Tech. Sekian presentasi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.